gitu. Kalau ini kita lakukan jadi hiasan. Hidup kita ini ada dinamika, Pak. Ada apa? Dinamis gitu. Ada apa? Enak gitu. Sehingga kita ada lagi yang kalau dibuat kayak sekarang ada fitnah saya sekarang ini anak yang paling kecil. Saya childish terus, Pak. Kenapa? Karena ibunya menikmati. Menikmati sehingga menganggap dia ini yang tetap apa anak kecil terus gitu. Lah ini hanya apa? Nanti membuat kecemburuan buat abangnya, buat segala macam. Wah, ini kalau nggak dewasa, nggak bijak, hati nggak kita tata, jadi masalah nanti. Nanti kita akan bahas dalam kitab Tarbiyatul Aulad itu ya. Nah, jemaah sekalian, rahimakumullah. Anak. Jadi yang kedua apa? Zinatul hayatid dunya, jadi perhiasan kehidupan dunia. Mari Pak jadikan anak itu sebagai hiasan. Tentunya harus tahu tahapan-tahapan perjalanan hidup anak itu. Biar dinamis, ya, dinamis seperti itu. Baik, yang tiga mulai Pak turun lagi ini kita takut jadi fitnah. Ya, fitnah. Ya, inna min auladikum inna ma amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya apa? Hartamu dan anakmu itu apa? Fitnah. Apa fitnah ini? Ujian. Ujian ya. Bapak juga harus siap-siap, terkadang nanti akan jadi ujian buat kita anak ini. Kita disekolahkan jauh-jauh ke luar negeri. Di luar negeri pulang-pulang gak bawa gelar. Ya. Pulang-pulang gak jelas gitu. Bawa gelar bawa istri. Oh, itu jangan kemarin. Pacar, Masya Allah. Itulah fitnah ya, fitnah. Na'udzubillah ya. Atau kalau saya sih nanti, padahal saya juga di lembaga itu juga gitu. Tahu-tahu ada persuara dipanggil nama ustadznya. Apa? Ya itu fitnahnya anak Pak. Kenapa? Mukul temannya. Atau Allah, anak ini. Saya masih ingat ketika masih kecil anak saya nomor 2 itu namanya Isom. Dia Pak supel sekali anak ini. Sehingga dengan anak tetangga itu akrab gitu. Nah pada waktu itu saya punya tetangga unik, ya, tidak mau ditegur. Bawaannya curiga terus. Mohon maaf, kebetulan suaminya ini marinir. Disangkanya kita takut gitu ya. Ya, saya baru pindah itu. Setahun pertama itu sudah, Masya Allah. Dengan tetangga yang lainnya nggak ada apa-apa, cuma dengan ini gitu. Dan ternyata tetangganya juga merasakan betul orang-orang yang satu ini unik memang gitu itu. Jadi anak saya Pak, anak sama anak kan bermain ya. Nah jadi bermain gitu, main apa ya? Kelereng. Bukan kelereng, jadi kartu tapi gambarnya digimun, mau dilepas terus kemudian apa ya? Ngumpul. Saya tidak pernah memfasilitasi anak saya, dia cuma ikut saja di situ Pak. Saya tidak pernah belikan gitu. Karena ada unsur jurinya sedikit masalahnya gitu. Ya dia ikut main di situ. Nah rupanya diambil sama anak tetangga sebelah sana ya mas saya gitu. Nah ketika dia megang anak saya itu diambil, anak saya juga megang gitu. Dia tidak mau ngambil, nangis gitu. Sekarang gitu dia pulang. Datang Pak. Ajari sampai punya anak gitu. Aduh. Pas ada saya loh Pak. Ibu apa masalahnya ini? Saya bilang. Masalahnya tanyakan sama anaknya gitu. Dan wala alif wala ba Pak. Wala a wala b, gak tahu masalahnya juga. Apa suami? Aku gak tahu juga bi. Gak tahu juga. Nangis. Kayaknya di bawah itu bi tetangga itu. Kenapa ibu? Bilang ngambil barangnya. Loh, ibu masuk. Silakan lihat. Anak saya ini saya tidak pernah memfasilitasi dengan lembaran-lembaran seperti itu gitu. Lagian ibu malu dong Bu, kita sama-sama muslim kok begini. Di depan Nasara Pak, aktivis gereja gitu. Kalau ceramah jangan di sini, di masjid gitu. Bisa dibayangkan. Nantang dia merasa karena suaminya apa? Mari. Saya bilang jangan mari ini di atasnya mari ini saya juga banyak kenalan gitu. Cuma saya tidak perlu mau arogan kayak gitu. Oh ya sudah. Ya, saya minta maaf kalau gitu. Maaf gitu. Ya, saya apa yang mau dikembalikan? Berapa sih? Saya ganti sekarang. Akhirnya selesai. Besoknya Pak, anaknya itu, antar anak main lagi Pak.
antara anak akrab. Orang tuanya, antara orang tua ini apa? Anaknya Bermusuhan. gitu. Ya Allah. Saya kan harus memposisikan diri sebagai ustadz di situ, nyambangi. Assalamualaikum. Tidak bisa, Pak. Oke. Wah, rupanya dia belum tahu kalau saya juga ustadz. Baru pertama-tama di situ gitu. Gimana ini caranya itu? Datang dari situ Bondo, Pak. Bawa jeruk, bawa mangga, berikan. Semua tetangga saya berikan itu sebagai orang. Dilempar. Masya Allah. Mending. Saya lapor ke RT apa? Oh, memang gila Ustaz. Dimalamin aja. Jadi saya paham sudah Pak. Dan alhamdulillah sekarang dijauhkan oleh Allah dari lingkungan kita atau pindah ke Sidoarjo gitu, yang tempat lebih jauh lagi gitu. Jadi ini bab kayak gini kita jangan larut dengan fitnah gitu. Ini urusan anak, jangan sampai antar orang tua apa namanya Ya, sering terjadi. ada masalah gitu. Ini gara-gara anak kita mau berantem, padahal yang berantem anak. Dan anak pun juga kadang-kadang dan baik lagi gitu. Masa orang tuanya yang berantem terus? Loh, ini sikap-sikap seperti ini hati-hati loh ya. Bagi yang punya anak kecil terutama hati-hati. Hati-hati, kita jangan cepat tersinggung. Namanya anak Pak. Ya namanya anak. Kita juga dulu pernah jadi anak juga kan ya. Gitu. Selain sukanya pengen bikin masalah sama orang lain. Bandel Januar. Nah jemaah sekalian, rahimakumullah. Ini sikap-sikap seperti ini ini kadang-kadang jadi fitnah anak itu. Gara-gara anak kita tidak tegur sapa dengan tetangga. Gara-gara anak antar akhwat juga tidak mau tegur sapa gitu. Antar suami tidak mau. Masalah kecil. Hati-hati. Ini masalah tazkiyah semua jemaah sekalian. Tazkiyah terfokus. Alhamdulillah lama-kelamaan saya di rumah bikin pengajian. Pak tahu gitu. Ustaz beneran gitu. Alhamdulillah Pak, sebelum pindah tuh kita sama-sama minta maaf. Tidak apa-apa, ibu saya juga paham. Ini saya juga bangga. Ibu berarti sangat cinta sama ibu punya anak gitu. Cuma ini Pak yang repot itu ya. Jangan berlebihan kita mencintai anak, harus proporsional. Biar tidak jadi apa? Tidak jadi fitnah. Nyambung ya? Nyambung. Baik. Yang keempat, ada namanya anak yang paling kita ngeri lagi nih Pak. Jadi adu. Jadi musuh di dunia dan musuh di akhirat. Ada itu Pak yang kayak gitu. Aduh, jangan kaget ya, di kita ini kan lihat di patroli, di industrial dia, di kriminal, bagaimana anak bunuh orang tua gara-gara minta uang 5.000 beli rokok, orang tuanya mau dibunuh. Ini sudah musuh ya. Tapi ini musuh, yang bikin musuh siapa? Ya orang tuanya sendiri dari awal tidak ketat gitu. Ya, akhirnya kita berantem terus bawanya sama anak gitu, nggak pernah ketemu gitu. Alhamdulillah, apalagi nanti di akhirat Pak. Ada juga mungkin dia tidak nampak jadi musuh Pak. Karena apa? Karena masing-masing sama-sama mempertulikan hawa nafsunya gitu. Di akhirat nanti pada lari satu sama lain gitu. فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Ini akhir surat Abasa wa Tawalla itu. Jelas sekali. Ketika datang nanti hari yang mencekekkan itu, engkau akan melihat seseorang akan lari dari saudaranya, seseorang akan lari dari ayah dan ibunya, seseorang akan lari dari istri dan anak-anaknya. Kenapa? Takut mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Satu sama lain jadi musuh Pak. Tapi insya Allah kalau kita sama-sama mentazkiyah diri kita, menata hati kita semuanya bareng-bareng, enak ini. Saya mencari mana istri saya gitu, mana anak saya gitu. Kenapa? Karena kita sukses mendidik anak dan istri kita sesuai dengan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Nanti pada hari kiamat tidak bermanfaat lagi harta yang kau tumpuk-tumpuk, anak yang kau bangga-banggakan, kecuali yang datang menemui Allah dengan harta, dengan hati yang apa? Allah